Halo, gue Lutfi. Kali ini gue bakal ngebahas dokumen yang dibutuhkan saat melamar kerja. Jadi kalau lu misalnya mau ngelamar kerja kan suka ada tuh di sana ditanyain dokumennya, misalnya apa-apa gitu. Kadang ada yang di syarat melamar tuh udah disebutin dokumennya, tapi ada yang nggak ada gitu. Nah, lu pengen tahu apa aja yang dokumen yang perlu cantumin di CV? Cek terus video ini ya selanjutnya. The gravity pulls you straight down. Yang pertama, dokumen paling umum tuh ijazah. Intinya ijazah lu aja. Kalau misalnya lulusan SMA atau lulusan S1, cantumin ijazah lu, ijazah yang udah fotokopi, dan jangan lupa dilegalisir. Jadi intinya gue yakin lah lu pasti udah tahu legalisir apa. Jadi yang jelas legalisir tuh tanda kalau fotokopi ijazah lo tuh valid dan berlaku. Jadi benar-benar ada, ijazah aslinya ada kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Salah satu dokumen yang penting di ijazah. Selanjutnya dokumen pelengkap yang mesti ada di CV itu ini, transkrip nilai. Jadi intinya fotokopi transkrip nilai lu, terus jangan lupa legalisirnya. Soalnya kan supaya itu bukti otentik kalau lu benar-benar punya transkrip nilainya gitu. Jadi biar valid sama sah aja gitu. Untuk dokumen selanjutnya itu yang mesti lu selipin di CV itu ada yang namanya sertifikat kegiatan organisasi gitu. Jadi katakanlah lu misalnya dulu pernah ikut himpunan atau misalnya ikut OSIS atau apa gitu, jangan lupa itu tuh minta sertifikatnya. Atau mungkin lu bisa ikut pas seminar atau apa, seminar tentang misalnya jurusan lu tentang apa gitu. Itu ini aja, lu selipin aja fotokopi sertifikatnya gitu. Fotokopi, terus nanti pas dia ngelihat ini lu jelasin juga, saya pernah ikut organisasi, terlibat dalam organisasi, job di saya gini, saya bekerja dengan orang lain gini gitu. Jadi itu bisa dinilai tambah buat lu juga gitu, sertifikat organisasi. Itu yang paling penting. Selanjutnya ada namanya sertifikat kursus sesuai jurusan. Apa itu sertifikat kursus sesuai jurusan? Sertifikat kursus sesuai jurusan itu katakanlah lu lulusan akuntansi. Jadi katakanlah lu lulusan ekonomi. Nah, di ekonomi itu ada namanya sertifikat namanya sertifikat brevet pajak. Nah, brevet pajak tuh semacam pelatihan pajak, dan itu tuh pasti ini sih sertifikat penunjang ini lu buat misalnya buat CV lu. Dan kadang juga ada malah kayak misalnya beberapa lowongan kerja yang nyantumin sertifikat brevet lebih diutamakan gitu. Jadi lu cari aja, misalnya lu jurusan IT itu banyak loh setahu gua, entah jurusan IT atau misalnya lu jurusan apa di kuliah lu, coba tanya-tanya ke senior lu atau ke dosen lu, ada nggak bu misalnya sertifikat yang menunjang keahlian gitu. Pasti ada sih, pasti aja ada, dan itu lu ambil aja. Dan biasanya kalau sertifikat itu jadi semacam kayak kursus gitu, terus nanti lu ujian, terus nanti ada nilainya di situ. Jadi kayak itu bakal buat menunjang lu dan nilai tambah lu di CV gitu. Jadi gue saranin banget kalian ambil sertifikat ini itu sebelum kalian lulus kuliah, biar lebih gampang intinya. Jadi pas kuliah dulu, pas lu kuliah misalnya ada biasanya kok yang namanya kelas malam, jadi kuliah lu nggak keganggu di misalnya lu kursus kayak gitu. Jadi kursusnya malam, terus lu misalnya nanti nanya soal sertifikat, misalnya kursusnya tuh malam, lu pulang kuliah terus bisa kursus, jadi nggak ganggu kuliah lu gitu. Jadi lu kalau bisa ambil aja itu sertifikat kayak gitu, kursus gitu, itu penting banget, pasti jadi nilai tambah buat CV lu kayak gitu. Lanjut poin selanjutnya.
ada lagi namanya paklaring. Paklaring itu apa? Paklaring namanya surat keterangan kerja. Nah, surat keterangan kerja tuh ini buat kalian yang udah punya pengalaman ya. Surat keterangan kerja jadi istilahnya yang nunjukin kalau kalian pernah bekerja di perusahaan ini selama berapa lama gitu. Jadi misalnya lu kerja setahun, terus lu misalnya udah mau resign, terus jangan lupa lu minta ke, biasanya kalau minta paklaring tuh ke HRD atau ke bagian siapalah, tanya-tanya aja di kantor lu gimana beda-beda kebijakan perusahaan, minta bikinin paklaring. Biasanya paklaring itu isinya gini, telah benar bahwa saudara ini bekerja di perusahaan ini sebagai ini selama ini gitu. Terus nanti ada tanda tangan atasan lu di situ. Jadi itu sebagai tanda bukti kalau lu pernah kerja di situ. Jadi surat keterangan kerja namanya paklaring. Dan kalau bisa sih lu jangan lupa minta itu sebelum lu resign. Tapi gini, kadang maksudnya ada yang beda-beda kebijakan. Ada yang misalnya lu kerja cuma 3 bulan atau misal kerjanya sebulan terus minta paklaring, biasanya nggak bakal dikasih sih kayak gitu. Biasanya yang mungkin udah 6 bulan atau setahun atau 2 tahun atau berapa tahun gitu, berapa tahun kerja terus minta baru dikasih paklaring. Yang jelas kebijakannya beda-beda lah, nggak tentu kayak gitu. Tapi kalau misalnya bisa minta paklaring pasti dikasih juga kayak gitu. Jadi intinya jangan lupa paklaring, surat keterangan kerja sebelum lu resign, itu penting juga. Oke, lanjut poin selanjutnya. Ini poin yang terakhir, mungkin kadang ini nggak umum sih, nggak semua orang maksudnya nyadar ini juga termasuk penting sebagai nilai tambah. Ini yang buat pengalaman kerja aja, yang udah punya pengalaman kerja. Kalau katakanlah lu performa lu bagus, terus misalnya lu disukain bos, lu overachieve terus, jadi maksudnya banyak pencapaian yang berhasil lu capai, lu minta aja yang namanya surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu jadi istilahnya kayak ini gini, yang ngebedain surat rekomendasi sama paklaring itu, maksudnya yang ngebedain surat rekomendasi dan paklaring itu, kalau surat rekomendasi itu biasanya yang ngejelasin kalau karyawan ini merupakan karyawan terbaik kami, terus performanya sangat bagus, dia menunjukkan ini dan bla bla bla. Jadi intinya yang menunjukkan kalau bahwa pujian-pujian kalau lu adalah salah satu karyawan terbaik di situ. Jadi kalau bisa pas selama lu kerja yang bener. Jadi intinya supaya bos lu suka dan bos lu senang. Jadi nanti kalau misalnya sebelum lu pindah, jangan lupa minta surat rekomendasi juga. Nah, kalau misalnya surat rekomendasi itu tuh cuma diberikan buat karyawan-karyawan tertentu yang mungkin yang benar-benar bosnya suka, dan belum tentu juga semua orang bisa dapat surat rekomendasi sih, setahu gue ya. Kalau bisa sih makanya hubungan lu dengan bos lu baik-baik, jaga terus gitu. Kalau bisa dapetin hatinya, jadi deketin terus dia gitu supaya lu bisa dapet surat rekomendasi yang bakal berguna banget buat lu gitu. Nanti mungkin gue bakal bikin video selanjutnya soal cara membuat surat rekomendasi kayak gimana ya. Jadi gitu, intinya mah kalau bisa sih surat rekomendasi kalau lu ngerasa lu karyawan terbaik juga di situ, terus lu minta aja surat rekomendasi. Atau paling nanti intinya lu ketik sendiri terus lu minta, Pak, bilang misalnya lu mau resign nih, terus bilang ke bos lu, Pak, jelasin saya kan udah kerja di sini segini, mungkin nggak bapak boleh minta tanda tangan surat rekomendasi gitu. Lu taruh terus ini deh dia tanda tangan. Kalau misalnya lu ngerasa performa lu baik ya, tapi kalau misalnya lu ngerasa performa lu biasa-biasa aja, gimana ya, kalau lu performa biasa-biasa aja selama kerja ya mungkin boleh, tapi coba aja dulu gitu. Kalau lu ngerasa, ya namanya juga usaha sih intinya mah. Kalau misalnya bos lu nggak mau ya nggak apa-apa, namanya juga usaha. Tapi kalau ada surat rekomendasi juga lebih bagus kayak gitu. Jangan lupa surat rekomendasi. Oke, itu sekian mungkin. Dari gue. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahin atau nanya, bisa tanya di komen di bawah ini ya. Atau kalau misalnya mau lebih lanjut lagi, bisa tanya ke medsos gue ini di sini nih, di atas ini nih. Boleh
Twitter atau Instagram gue, tanya aja soal lowongan kerja gitu, nanti pasti gue kalau sempat gue balas kok. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak soal tips-tips interview karir kayak gitu, tonton terus video gue selanjutnya. Gue bakal update tiap minggu hari Selasa lah. Oke, mungkin sekian dari video gue. Oh ya, buat kalian yang misalnya lagi work from home atau yang ini kan sekarang lagi lumayan ini nih virus corona ini, mungkin nanti gue bisa kasih kayak tips-tips tentang work from home kali ya. Jadi kalian bisa lebih tahu gimana enaknya kalau kebijakan gimana sih soal work from home tuh, maksudnya lebih banyak tentang work from home kayak gitu. Oke, mungkin sekian. Jangan lupa like, subscribe. Tunggu gue di video selanjutnya hari Selasa. Dadah.